Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Fuad, ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Itu kabel string dan kabel cross. Kabel string adalah jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel string ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda seperti menghubungkan switch dengan router jaringan. Ada juga kabel cross, adalah kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama seperti menghubungkan switch dengan switch. Lalu konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Dari konfigurasi di samping dapat dikatakan bahwa router 0 memiliki dua interface, yaitu interface yang pertama menggunakan IP address 192.168.10.1 yang terhubung secara fisik ke network address 192.168.10.0. Kemudian interface dan IP address 192.168.20.1 yang terhubung secara fisik ke network address 192.168.20.0. A. Konfigurasi routing via GUI. Pada router 0 atur IP address pos Ethernet seperti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita klik router, lalu config. Yang kedua, atur IP address dengan alamat 192.168.10.1 dengan menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Itu fast Ethernet 0 per 0. Dan 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 fast Ethernet 0 per 1. Kemudian yang ketiga, kita checklist port status yang berada pada pojok kanan atas. Lanjut. B. Konfigurasi routing via CLI. Pada router 0 atur IP address pos internet seperti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah ini yang pertama itu klik router, lalu CLI, lalu masukkan perintah berikut ini. Nah, seperti di gambar ini, ikutilah langkah-langkahnya, perintah atau langkahnya. Baik, lanjut. Nanti akan seperti gambar yang ada di samping. Yang keempat, tes koneksi jaringan. Lakukan tes koneksi jaringan dengan perintah ping. Masukkan ke desktop, lalu command prompt, ketikkan perintah ping IP address tujuan. Jika muncul gambar seperti berikut ini, maka konfigurasi routing berhasil. Nah, ini ada ping server kampus ke kampus seperti gambar di bawah ini. Lalu instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Topologi peer-to-peer, kabel UTP crossover, dua buah PC atau laptop, dan disambungkan kedua PC dengan label crossover melalui port LAN card. Pastikan di antara dua komputer sudah saling terhubung dengan kabel UTP atau adanya tanda koneksi seperti pada gambar di bawah ini. Dengan cara masuk ke jendela control panel, kemudian pilih network and sharing center. Lalu muncul gambar seperti ini, dan setting IP address masing-masing komputer, lalu akan muncul gambar seperti itu. Lanjut. Klik pada local area connection yang ada di network and sharing center, kemudian akan muncul jendela local area connection properties. Lalu klik dua kali pada internet protokol versi 4. Lanjut, nanti akan muncul kolom pengisian IP address seperti berikut.
Setting pada komputer yang lain dengan IP address kelas C yang sama, akan tetapi dibedakan pada penomoran alamat untuk komputer-komputer yang lain. Seperti 193.193.193.254 subnet mask tetap sama. Kemudian klik OK. Tes koneksinya melalui command prompt dengan cara mengaktifkan IP yang ingin dilihat. Koneksinya contohnya ping 193.193.193.254, lalu tekan enter. Jika koneksinya sukses akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Jika koneksinya gagal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian secara prinsip dasar, jaringan Wi-Fi terdiri atas dua komponen yaitu access point dan Wi-Fi niche. Dengan demikian maka proses instalasinya pun atas dua tahap utama, yaitu yang pertama proses instalasi dan konfigurasi perangkat Wi-Fi access point. Kedua, proses instalasi dan konfigurasi perangkat Wi-Fi clean. Nah, kita bahas instalasi Wi-Fi access point dulu. Posisi dan letak access point ini harus strategis. Dan dua, letakkan perangkat Wi-Fi AP pada tempat yang memiliki sumber listrik dan mudah dijangkau. Tiga, konfigurasi Wi-Fi access point. Nah, langkah-langkah pertama ada menyamakan segmen IP. Antara Wi-Fi AP dengan komputer yang dipakai untuk konfigur IP address default atau bawaan dari pabrik dapat dilihat di manualnya. Biasanya adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setting laptop atau komputer dengan IP address 10 pada bagian akhir dengan subnet mask yang sama juga. Kemudian B, sambungkan AP Wi-Fi dengan komputer menggunakan kabel data atau kabel internet jenis cross, atau jika sudah menggunakan auto MDI, MDX, maka kabel jenis cross atau string tidak ada masalah. Yang C, buka aplikasi web browser dan ketikkan alamat IP address dari Wi-Fi AP tersebut. Lalu tekan enter dan segera muncul tampilan user dan password. D, setelah berhasil login dengan admin default, maka langkah berikut yang mesti dilakukan adalah mengganti password default admin dengan password milik Anda sendiri. Yang E, konfigur mode access point Wi-Fi dengan parameter sebagai berikut. Konfigur SSID apa yang dipakai. Biasanya secara default SSID yang disetting menggunakan nama produk tersebut. F, pengaman atau wireless security. Wireless security terdiri atas tiga pilihan yaitu WEP, WP2, dan WPA, dan juga WPA2. Dan G, pengaturan khusus. Pengaturan fungsi router adalah untuk mengatur koneksi Wi-Fi klien agar bisa terkoneksi ke internet. Memilih jenis mode koneksi internet yang digunakan 3G atau via port 1. Memilih ISP dan dari koneksi internet. Mengatur konfigurasi di dial sistem dan ISP tersebut. Pengaturan DHCP server. Access point Wi-Fi berfungsi sebagai DHCP server yang bertugas untuk mengatur IP address dari Wi-Fi client secara otomatis dan meliputi atur mode DHCP menjadi enable, pilih dan tentukan range IP address awal dan akhir yang akan diberikan ke klien, dan tentukan default, gateway, dan DNS. Pastikan komputer B, instalasi Wi-Fi client. Pastikan komputer dalam keadaan mati atau off, bukan casing komputer, dan pasang Wi-Fi card ke slot PCI motherboard. Untuk laptop biasanya sudah tersedia Wi-Fi adapter dan tinggal konfigur saja. B, nyalakan komputer, pastikan Wi-Fi niche terdeteksi. Cek pada koneksi wireless SSID apa saja yang terlihat, pilih koneksi sesuai dengan SSID access point yang sudah kita setting.
E. Klik dan pilih connect. Masukkan key security yang sesuai. G. Tunggu sampai koneksi terbentuk. H. Setelah koneksi terbentuk, maka proses selesai. Lanjutkan pada komputer klien yang lain. Jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Ada WEP, WPA, WPA2, Pressure Key, dan Pressure Key 2. Dan terakhir MAC filter. Penjelasan tentang WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. WEP atau Shared Key Authentication merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun akses point ke klien. Singkatnya, keamanan WEP atau Shared Key Authentication yaitu klien harus memasukkan kata sandi atau password yang telah ditentukan oleh akses point untuk dapat terhubung ke jaringan. Lalu ada WPA, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WP ini diciptakan untuk melengkapi sistem sebelumnya, yaitu WP. Fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah authentication server, yang memberikan key yang berbeda pada masing-masing pengguna dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Seperti dengan jaringan WP, metode enkripsi dari WP ini juga dapat menggunakan algoritma RC4. Ada Wi-Fi Protected Access atau WPA2. Adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 menggunakan algoritma AIS dan CCMP, Counter Keyboard with Block Calling Message, sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Lalu Wi-Fi Protected Access Free Share Key WPA PSK merupakan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada menggunakan authentication server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara konfigurasinya juga cukup sederhana. Tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dan mendapatkan share key yang akan dibagikan ke klien. Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2 adalah sistem keamanan jaringan yang lebih baik dari WEP dan WPA. WPA2 menggunakan dua jenis decryption, yaitu Advanced Encryption standar atau disebut AES dan Temporal Key Integrated Protocol atau disebut TKIP. TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES dengan syarat router dan Wi-Fi adapter support WPA dan WPA2. Lalu MAC filter. MAC filter merupakan metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Semua perangkat dengan mempunyai alamat MAC address. Cara kerja MAC filtering yaitu access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana saja yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi, tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan atau Wi-Fi tersebut. Nah, ada macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama Windows, Linux, Mac, IBM, Solaris, FreeBSD, dan Novell Network. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama Windows. Windows itu merupakan salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Microsoft Windows ini adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Pertama kali Windows diluncurkan pada tahun 1985 yang dipelopori oleh Bill Gates yang merupakan founder Microsoft. Microsoft 1 ini merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis.
GUI versi 16 bit dengan ciri khas Windows 1 adalah dengan bergantungnya pada penggunaan mouse. Windows kemudian mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga kini Windows 10 Windows dapat berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga yang dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Kemudian ada Linux, merupakan OS yang menganut sistem Unix yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software secara gratis maupun bisa dikenal dengan sebutan open source, sama halnya dengan aplikasi open source lainnya. Linux juga dapat dikembangkan dan didistribusikan secara gratis. Hal ini merupakan salah satu daya tarik dari OS ini. Linux sendiri mungkin kurang familiar apabila dibandingkan dengan Windows maupun Macintosh. Hal tersebut sangat wajar karena pengguna Linux yang hanya 1,5% apabila dibandingkan dengan Macintosh sebanyak 11% serta Windows malah lebih dari 85%. Selain itu, Linux juga OS yang handal dan tangguh. Meskipun tidak membutuhkan biaya untuk memakainya, Linux lebih terbukti stabil dan jarang terdapat permasalahan yang umum, misalnya proses yang melambat, terkena virus, maupun malware dan lainnya. Kemudian Mac merupakan sistem operasi GUI pertama besutan Apple Inc. yang digunakan untuk mengoperasikan komputer Macintosh. Sebagai sistem operasi ketenaran macOS memang masih kalah jika dibandingkan dengan Windows. Namun sistem operasi macOS ini menjadi yang pertama kali dalam hal pengguna graphical user interface atau GUI. Selain itu masih ada banyak fitur serta menggunakan lain yang bisa didapatkan dengan menginstal sistem operasi yang satu ini. Selain dapat digunakan pada perangkat komputer, macOS juga bisa diinstal di smartphone ataupun gadget lain sesuai ketentuan atau spesifikasi yang berlaku. Anggapan bahwa macOS ini merupakan bagian dari Unix sama halnya seperti Linux muncul karena pergantian nama menjadi OS X dan macOS X server. Selain itu, pengguna kernel BSD yang ada pada macOS X server juga menjadi faktor lain yang semakin menguatkan anggapan tersebut. Apple Inc. meluncurkan macOS untuk pertama kali pada tahun 1986 dengan penggunaan desain yang elegan. Menciptaan macOS juga melibatkan orang-orang penting. IBM terdapat satu lagi sistem operasi jaringan yang menggantikan keberadaan DOS. Sistem operasi tersebut adalah IBM. IBM sudah tidak asing lagi karena memang pernah populer pada masanya. Pada awalnya sistem operasi ini dibuat lewat kerjasama antara Microsoft dan IBM hingga pada akhirnya resmi hanya dipegang oleh IBM. Lalu ada Solaris. Sistem operasi Unix merupakan cikal bakal dari sistem operasi lainnya yang ada saat ini. Salah satunya adalah sistem operasi Solaris. Dikelola oleh Sun Microsystem pada tahun 1992. Solaris adalah sistem operasi yang sifatnya open source, jadi siapapun dapat mengakses, mengubah kode, memodifikasi, dan menyebarkannya ke siapa saja. Walaupun sistem operasi ini dinilai stabil, namun peminatnya hanya sedikit. Ada FreeBSD. Selain Linux dan Solaris, masih ada satu lagi sistem operasi yang merupakan perkembangan dari Unix. Sistem operasi tersebut adalah FreeBSD. Sistem operasi ini dibuat oleh David Kleinman pada tahun 1993. Beroperasi di atas Intel X6. Penggunaan sistem operasi ini dikhususkan untuk menyediakan berbagai operasi. Dan terakhir ada Novell Network. Sesuai dengan namanya, sistem operasi ini dibuat oleh Novell. Sistem operasi ini juga banyak dipakai pada tahun 1990-an. Menggunakan protokol Xerox XNS dan banyak ditemukan pada komputer IBM. Demikian informasi tentang sistem operasi jaringan yang umum dipakai pada
perangkat komputer dan laptop. 7 sistem operasi jaringan yang disebutkan di atas merupakan yang populer dan banyak digunakan pada zaman dulu sampai sekarang. Sekian dan terima kasih.